Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun saat ini Anda berada. Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang satu apapun di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita bertemu kembali, dan kali ini saya membahas sedikit tentang kasus Joko Chandra. Ini adalah komentar saya yang kedua atas kasus Joko Chandra ini. Mengapa ini menarik buat saya? Karena ini penting saya rasa untuk pendidikan masyarakat. Manakala ada di antara anggota masyarakat yang memiliki masalah hukum, ya seperti Joko Chandra ini, walaupun dalam skala yang berbeda, di dalam kasus yang berbeda. Seorang Joko Chandra pada tahun 2009 adalah divonis 2 tahun yang sudah inkrah oleh putusan Mahkamah Agung. Tetapi bagi saya sekali lagi agak kurang masuk akal, hanya untuk menghindari vonis 2 tahun itu seorang Joko Chandra, seorang yang pengusaha yang besar, yang kaya raya itu lebih memilih lari meninggalkan Indonesia dan bahkan menjadi DPO selama 11 tahun. Dan apa yang terjadi? Setelah dia mengambil keputusan yang irasional itu, yang terjadi adalah dia mencari koneksi melalui beberapa temannya, ya, mencari koneksi kepada pejabat-pejabat hukum. Jadilah singkatnya bertemu dengan oknum jaksa, ya, meminta bantuan bagaimana untuk bebas dari eksekusi 2 tahun itu. Dan si oknum jaksa ini sepatutnya sebagai seorang penegak hukum itu tahu bahwa beliau adalah, atau seorang Joko Chandra itu adalah DPO. Seharusnya kan harusnya melakukan penangkapan. Tapi ini sangat keterlaluan, ya, malah malah merampok seorang Joko Chandra. Modusnya dengan melibatkan oknum politisi, dengan melibatkan pengacara sedemikian rupa, ya, dengan malah sampai lebih 7 miliar rupiah. Ini kan sungguh-sungguh pelanggaran yang sangat tidak bisa diterima karena dilakukan oleh seorang oknum jaksa, oknum penegak hukum, malah bersekongkol dengan DPO. Dan apa yang terjadi bagi Joko Chandra malah menjadi komplikasi. Saat ini dia sedang terlibat dalam kasus hukum kembali terkait dengan oknum jaksa ini. Yang dikonstruksikan dia melakukan penyuapan, memberikan gratifikasi, dan melakukan persekongkolan jahat. Yang sebenarnya kalau dari sudut yang lain bisa juga kasus ini dikonstruksi sebagai pemerasan dan penipuan. Ya, tapi ya sudahlah, karena itulah kasus yang terjadi saat ini, dia dalam konteks urusan dengan oknum jaksa. Segi yang lain, dia juga melalui teman-teman pengusahanya mencari koneksi dengan oknum-oknum jenderal polisi untuk menghapuskan red notice. Padahal secara peraturan ketika red notice itu sepanjang 5 tahun sudah tidak diperpanjang, itu secara otomatis atau demi hukum NPC yang berpusat di Lyon, Prancis itu sudah membuka kembali. Artinya Joko Chandra sudah tidak dalam catatan red notice itu. Tapi celaka 12 ini lagi-lagi oknum-oknum jenderal ini malah memanfaatkan ketidaktahuan Joko Chandra dengan memalak Joko Chandra juga dengan yang kurang lebih 7 miliar juga, ya. Itu yang dilakukan oleh Irjen Polisi Napoleon, ya. Yang satu oleh Brigjen Prasetyo juga menerbitkan surat jalan palsu, ya. Juga terpalak kurang lebih 2 miliar. Saya tidak bisa mengerti begitu mengapa seorang Joko Chandra yang seorang pengusaha besar yang pasti sebenarnya memiliki kecerdasan yang tinggi,
malah menempuh ya jalan-jalan yang katakan saja sesat gitu dalam tanda kutip. Kalau saja dia menjalani eksekusi 2 tahun dan dengan kekuatan ekonomi yang besar, kan konon dia menawarkan 10 miliar bagi yang bisa membantu dia. Nah itu lebih baik kan dia gunakan untuk upaya yang sah. Sementara dia jalani eksekusi 2 tahun, masuk di penjara 2 tahun, sementara dia melakukan upaya-upaya hukum untuk memperjuangkan keadilan yang dirasakan tercapek gitu ya, dan dengan kekuatan uang yang sebesar itu kan dapat dipastikan bahwa dia aman-aman saja di dalam penjara dan bisa melakukan upaya yang jauh lebih sesuai ya dengan koridor hukum gitu. Ketimbang memilih jalan seperti ini. Dan sekarang apa yang terjadi akibatnya dia harus terjebak atau terlibat di dalam komplikasi kasus yang lain yang dikonstruksi sebagai penyuapan, gratifikasi dan lain sebagainya, yang padahal kalau dari segi yang lain tadi saya katakan sebenarnya dia akan lebih banyak terperas, diperas atau ditipu gitu. Nah lalu timbul lagi komplikasi yang lain ya, berurusan lagi dengan pengacara yang lain lagi, yang saya sebenarnya mengeri gitu ya. Saya terlepas dari seorang Joko Chandra itu bersalah ya, DPO 2 tahun dan lain sebagainya. Kita bisa membuat list kesalahan terserah apa saja, tapi saya percaya bahwa dia tetap memiliki sisi hak untuk dibela untuk mendapatkan keadilannya itu ya. Sehingga saya merasa tidak mengeri gitu ya, tidak fair kalau seorang Joko Chandra ini benar-benar dijadikan satu objek penggerobotan uang yang luar biasa gitu. Dan ini bagi saya pelajaran bagi masyarakat luas yang lain. Tatkala di antara Bapak Ibu atau saudara ada yang memiliki masalah hukum, cobalah sungguh-sungguh berpikir rasional. Selesaikanlah masalah hukum itu dengan rasional. Kalau toh Anda memerlukan bantuan hukum, pembelaan dari seorang lawyer, carilah lawyer yang berintegritas. Ya, lawyer yang berintegritas, lawyer yang profesional, tapi sekaligus dia menempatkan langkah-langkahnya itu sesuai dengan hukum. Tetapi pada sisi yang lain, Anda sebagai klien jadilah klien yang juga berkomitmen dan berintegritas, sehingga bisa klik di dalam upaya pembelaan yang baik, yang rasional, yang profesional ya. Ketimbang Anda harus memilih langkah-langkah yang di kacamata saya menyesatkan, apa yang terjadi malah terkomplikasi. Jangan nanti Anda merasa punya kenalan jenderal, punya kenalan pejabat jaksa, lalu seakan-akan Anda bisa mau menyelesaikan semua dengan cara-cara yang ilegal tadi, yang main suap, main sogok. Dan juga ini untuk kasus-kasus yang lain ya, kasus dalam rangka pemeriksaan pajak ya, di dalam pidana lingkungan dan lain sebagainya juga sama. Jangan merasa nanti kenal pejabat ini itu lebih suka gitu memilih menyelesaikan masalah hukumnya itu dengan cara-cara mengandalkan koneksi kenalannya, backingannya itu. Kita saat ini mendapat pelajaran yang baik ya, saya salut khususnya dengan institusi Polri ya, yang walaupun jenderal-jenderalnya ini terlibat dan dinyatakan duga patut bersalah, mereka melakukan penyidikan, mereka tidak menutup, tidak melindungi itu. Dan artinya apa? Suatu pelajaran bahwa tidak semua kenalan backing itu lalu dapat mengatasi hukum sedemikian aja gitu, seenaknya. Tidak. Indonesia ini negara hukum dan saya percaya tidak ada yang kebal hukum, apalagi saat ini di bawah Presiden Jokowi. Saya sangat salut dalam konteks kasus Joko Chandra ini, seorang presiden sangat peka terhadap gemuruhnya suara atau perilaku tentang Joko Chandra ini, yang kemudian memanggil Kapolri dan Kapolres untuk menangkap
ya menginstruksikan untuk menangkap dan membongkar tuntas kasus ini, sehingga jenderal pun tetap harus diproses, oknum jaksanya juga diproses. Coba saja, andai kata presiden tidak sepeka ya itu, mungkin saja kasus ini masih melengang, masih gelap dan lain sebagainya. Dan melalui kasus ini kita tahu bahwa ternyata reformasi kultural atau bahkan revolusi mental dari para aparat penegak hukum juga belum efektif ya. Tapi bagaimanapun sekali lagi saya memberikan salut kepada Mabes Polri ya, kepada institusi Polri yang justru tidak membiarkan ya, oknum-oknum jenderalnya melakukan pelanggaran hukum ya. Dulu ada Komjen ya, Susno Duaji yang kabar reskrim juga aktif, toh juga dikirim ke penjara ya. Dan ini sekarang 2 jenderal naik. Jadi catatannya adalah kalau jenderal-jenderal saja tidak kebal hukum gitu. Jenderal polisi yang sebenarnya menguasai hukum malah menjadi penegak hukum itu tidak kebal hukum ya. Seorang jaksa juga tidak kebal hukum. Makanya saya mengharapkan masyarakat untuk tidak lagi bermental koneksi, kenalan pejabat hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah hukumnya secara apa ya, ilegal gitu ya, secara dengan bermain mata, hengki-pengki dan sebagainya. Kalau Anda punya masalah hukum, selesaikan dengan profesional, dengan rasional. Anda membutuhkan lawyer, carilah lawyer yang berintegritas, yang profesional, yang mumpuni, yang memiliki keahlian di bidangnya ya. Apalagi Anda berkemampuan, berkekuatan ekonomi seperti Joko Chandra ya, carilah lawyer yang memang memiliki kualitas dan kelas tersendiri. Yang penting integritasnya itu ya. Sekali lagi, kalau lawyernya berintegritas dan profesional dan canggih dan menguasai bidangnya, dan Anda juga menjadi klien yang komitmen, yang berintegritas, saya percaya masalah hukum yang Anda hadapi bisa terselesaikan dengan baik dengan cara-cara penyelesaian yang sesuai juga dengan koridor hukum ya, sehingga tidak sampai justru malah terperosok ke dalam kasus-kasus lain yang lebih komplikasi dan yang malah menyengsarakan, menyusahkan dan mengorbankan uang, mengorbankan waktu, tenaga, dan lebih besar lagi. Demikian pesan saya dan salam sehat.